Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang apa itu harta waris ya. Nah, sebelum kita memahami apa itu harta waris, pertama kita pahami dulu tentang harta peninggalan daripada mayit. Jadi mayit itu adalah orang yang mau kita bagikan harta warisnya. Sebelum kita bicara tentang apa saja harta waris yang mau dibagikan, pertama kali kita lakukan dulu pendataan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi harta yang ditinggalkan oleh mayit, orang yang mau kita bagikan harta warisnya, dalam ilmu faraid atau ilmu waris itu disebut sebagai tirkah. Nah, apa saja harta peninggalan atau tirkah daripada mayit bisa kita kategorikan menjadi tiga bentuk atau tiga macam ya. Yang pertama adalah harta bergerak. Nah, apa itu harta bergerak? Harta bergerak adalah harta dari mayit yang ditinggalkan oleh mayit yang bisa dipindahkan ya. Contohnya uang ya, kemudian perhiasan maupun harta-harta lain yang bisa dipindahkan. Kemudian yang kedua adalah harta tidak bergerak. Nah, apa itu harta tidak bergerak? Harta dari mayit yang tidak bisa dipindahkan ya. Katakanlah ada tanah, kemudian ada rumah, ada kebun, misalnya ada kebun sawit, lalu kemudian katakanlah ada ruko maupun harta-harta yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada berupa hak finansial. Nah, apa itu hak finansial? Artinya harta mayit yang tidak berupa harta bergerak maupun tidak berupa harta tidak bergerak ya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, tapi harta itu katakanlah ada pada pihak yang lain ya. Misalnya piutang ya. Katakanlah semasa hidupnya mayit itu ada orang yang pernah berutang padanya dan belum dilunasi sampai dengan wafatnya mayit. Maka si mayit itu memiliki piutang, punya uang, punya harta pada orang lain. Itu piutang. Berarti itu adalah hak finansial daripada mayit pada pihak yang lain. Atau misalnya katakanlah si mayit ketika hidupnya ada membuat usaha ya, membuat syirka bersama temannya. Nah, ketika si mayit itu wafat, maka dia ada saham ya, ada hak pada syirka tersebut. Dalam fikih muamalah, syirka itu otomatis bubar karena salah satu daripada pesyirkah itu wafat. Lalu kemudian apa yang menjadi haknya itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah, keseluruhan daripada harta peninggalan mayit ini itu kemudian kita jumlahkan ya. Jumlahkan atau dalam istilah sekarang itu dihitung, dinilai atau disebut dengan diapresial. Katakanlah total jumlahnya itu A ya. Katakanlah total jumlahnya A. Nah, harta yang ditinggalkan oleh mayit ini itu belum boleh dibagi kepada ahli waris ya. Kenapa? Karena ada kewajiban yang harus ditunaikan pada tirkah ya. Nah, apa kewajiban yang harus ditunaikan? Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah daripada mayit. Jadi sebaik-baik biaya yang dipakai untuk mengurusi jenazah daripada mayit, baik itu membeli kain kafan atau katakanlah biaya-biaya pengurusan jenazah yang lainnya. Misalnya kan sekarang ada biaya untuk pemakaman dan lain sebagainya, itu diambil daripada harta yang ditinggalkan oleh mayit tadi di bagian A ini ya. Kemudian yang kedua, di dalam surah An-Nisa itu disebutkan harta yang ditinggalkan oleh mayit itu dibagikan mimba diwasiyatin audain, yaitu setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utangnya. Jadi Al-Quran menyebut wasiat dulu, baru kemudian utang. Tetapi Nabi mencontohkan bahwa utang dulu yang dilunasi. Ya, itu menunjukkan bahwa memang utang itu harus diutamakan. Nah, utang itu ada dua macam kalau kita bagi ya. Ada utang kepada Allah, nah, maupun utang kepada sesama manusia. Jadi utang kepada Allah itu adalah seperti katakanlah mayit itu ada zakat harta yang belum ditunaikan. Katakanlah beliau biasa membayar zakat harta itu pada bulan Ramadan, katakanlah di tanggal 15 Ramadan misalnya seperti itu. Nah, kemudian hartanya sudah disiapkan dan akan ditunaikan di tanggal 15 Ramadan. Nah, kemudian ternyata qadarullah beliau wafat di tanggal 10 Ramadan ya.
sehingga ada utang yang belum dilunaskan berupa zakat harta. Nah ini wajib dicatat oleh ahli waris, lalu kemudian dikeluarkan lebih dahulu ya. Kemudian yang kedua nazar ya. Jadi nazar itu mana tahu mayit dulu waktu masih hidup pernah bernazar. Katakanlah pernah menyatakan nanti kalau dapat proyek dan sudah pelunasan akan memberikan katakanlah infak harta katakanlah sebesar 100 juta ke rumah tahfiz. Dan semua yang dia minta itu sudah tertunaikan ya, sudah diberikan oleh Allah dan juga sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan, lalu kemudian ternyata belum dikeluarkan. Nah ini berarti adalah nazar, nah itu juga dikeluarkan. Kemudian berikutnya ini utang kepada Allah. Nah, lalu selanjutnya adalah utang kepada sesama manusia. Nah utang kepada sesama manusia ini tentu saja dalam bentuk utang harta. Nah setelah ini dilunasi, baru kemudian juga dikeluarkan wasiat ya, wasiat dari mayit kalau ada. Nah untuk ketentuan wasiat ini nanti kami akan jelaskan di video terpisah nantinya ya, insyaallah. Nah kewajiban daripada pada tirka ini itu kemudian kita total ya. Jadi berapa biaya pengurusan jenazah, kemudian utang-utang, lalu kemudian wasiat yang dikeluarkan. Katakanlah totalnya itu B. Nah totalnya B. Nah, kapankah ada yang disebut dengan harta waris? Itu adalah jika A dikurang B. Apa itu A? Yaitu total harta yang ditinggalkan oleh mayit atau tirka dikurangi dengan kewajiban. Kewajiban itu adalah total B ya. Total B ini adalah kewajiban baik pengurusan jenazah, utang maupun wasiat. Jika dikurangkan ya, jadi total harta yang ditinggalkan dengan total kewajiban itu katakanlah hasilnya masih ada, nilainya positif, maka sisa inilah yang kemudian menjadi harta waris bagi ahli waris. Nah tetapi jika total A yaitu harta peninggalan dikurangi dengan B yaitu total kewajiban, katakanlah impas ya. Impas ini sama ya. Jadi total harta yang ditinggalkan 1 miliar, ternyata total kewajiban yang harus dikeluarkan juga 1 miliar, maka itu impas. Maka ini tidak ada harta waris ya. Atau kalau katakanlah negatif, utangnya lebih besar daripada harta yang ditinggalkan, maka yang ada adalah utang. Nah bagaimana utang daripada jika mayit malah meninggalkan utang? Nah ini juga nanti akan dijelaskan di video terpisah nantinya, insyaallah ya. Jadi teman-teman seperti inilah gambarannya ya, gambaran tentang apa itu harta waris. Jadi harta waris itu ada kalau total total peninggalan harta yang ditinggalkan oleh mayit dikurangkan dengan total kewajiban itu masih nilainya positif, masih ada selisihnya, masih ada sisanya, barulah dikatakan ada harta waris ya. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi kita semua, dan silahkan di-share. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komen di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.